Kekuatan dari cahaya Dewa Laut kembali Tangsan pancarkan yang difungsikan sebagai energi kehidupan untuk mempercepat pertumbuhan dari benih Ahin. Dan tidak lama setelah itu benih Ahin seketika tumbuh menjadi pohon besar. Sama seperti proses penghidupan Xiaowu, yaitu jika ia menyerap energi cahaya Dewa Laut dalam jumlah besar, maka kultivasinya akan menjadi sangat cepat untuk mencapai level puluhan ribu tahun Kaisar Biru Perak. Namun kekuatan yang diperlukan berikutnya semakin lama akan semakin banyak sehingga kekuatan pikiran dari Ahin akan sulit untuk menyeimbangkannya. Maka dari itulah Tangsan memilih tempat ini. Pada dasarnya cahaya Dewa Laut hanya sebagai pendukung dan kunci pemulihan yang sebenarnya adalah dengan menyerap kekuatan alam melalui medan Kaisar Biru Peraknya. Setelah menunggu cukup lama, rumput biru perak Ahin semakin tumbuh subur di bawah cahaya Dewa Laut serta aliran kekuatan dari medan Kaisar Biru Perak. Diperlihatkan jiwa-jiwa dari siluman roh rumput biru perak lain mulai berdatangan untuk menyambut kebangkitan dari Ahin. Mereka semua menunjukkan rasa hormatnya karena Ahin memang merupakan ratu dari siluman roh rumput biru perak. Hasil dari proses tersebut ternyata jauh melebihi ekspektasi. Bukan hanya pulih dengan sangat cepat, namun Ahin kini telah mendapatkan tubuh fisik manusianya kembali tanpa harus melewati proses evolusi lagi, serta kultivasi master rohnya juga telah mencapai level 70. Kini setelah sekian lama akhirnya ia bisa kembali bersama Tang Hao, sekarang telah menjadi keluarga yang lengkap dan ia pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Tangsan kemudian kembali menjelaskan bahwa tujuan ia segera memulihkan ibunya adalah agar bisa cepat pindah ke tempat yang aman, mengingat tempat ini sudah menjadi incaran dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung. Dan tempat aman yang Tangsan maksud adalah membawa mereka semua kembali pulang ke Sekte Hao Tian. Selain konstruksi pertahanan sekte yang sangat bagus, di sana juga terdapat banyak Feng Hou Doluo hebat, sehingga dinilai akan jauh lebih aman dan dapat menjamin keselamatan mereka. Namun Tang Hao mengatakan kalau hal itu mustahil karena ia sudah dikeluarkan dari Sekte Hao Tian sehingga ia tidak akan mungkin untuk diterima kembali. Tangsan pun kembali meyakinkan bahwa paman Tang Xiao dan Bibi Yue sebenarnya selalu menantikan kepulangan mereka. Selain itu, para tetua sudah pernah berjanji bahwa asalkan ia bisa menyelesaikan 3 syarat, maka mereka akan mengizinkan Tang Hao kembali bergabung dengan Sekte Hao Tian. Dan sekarang karena Tangsan sudah menyelesaikan 3 syarat tersebut, yaitu membunuh tetua dari Kekaisaran Roh Pelindung, mencapai gelar Feng Hou Doluo dan mendapatkan cincin roh ratusan ribu tahun, sehingga kini Tang Hao bisa pulang bersamanya dan memberikan penghormatan ke makam kakeknya. Tangsan mengatakan kalau hal ini juga merupakan keinginan dari Tang Chen. Beberapa waktu yang lalu ia bertemu dengan kakek buyutnya tersebut yang ternyata merupakan raja dari kota pembantaian. Mendengar hal itu membuat Tang Hao sangat terkejut, ia sama sekali tidak menyangka kalau Tang Chen ternyata masih hidup apalagi telah menemui Tangsan. Sebenarnya dahulu Tang Hao juga pernah berlatih di kota pembantaian, namun Tang Chen tidak dapat mengenalinya karena kala itu masih dalam pengaruh kekuatan jahat dari Dewa Raksa. Tang Chen memberikan emblem Sekte Hao Tian untuk mempercayakan masa depan sekte di tangan Tangsan dan ayahnya karena Sekte Hao Tian tidak bisa terus diam dan mengasingkan diri membiarkan Kekaisaran Roh Pelindung yang terus berbuat seenaknya. Selain kembali ke Sekte Hao Tian, Tangsan juga berjanji bahwa ia akan mencarikan 2 tulang roh yang cocok untuk ayahnya, dan dengan kekuatan dari Kaisar Biru Peraknya, ia yakin kalau ia bisa memulihkan kembali tangan dan kaki ayahnya seperti sedia kala. Singkat cerita, setelah mendengar seluruh penjelasan dari Tangsan, Tang Hao pun sepakat untuk kembali ke Sekte Hao Tian demi memenuhi permintaan dari kakek buyutnya tersebut, yaitu mengembalikan kejayaan dari Sekte Hao Tian. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan Xian Renshui yang tengah melanjutkan ujian Dewa Malaikat di bawah bimbingan dari kakek buyutnya yaitu Xian Douliu. Di bagian sebelumnya ia sudah tahu dari Doluo Tongkat Iblis kalau ternyata Tangsan juga mengambil ujian untuk menjadi dewa di Pulau Dewa Laut. Namun Xian Renshui merasa yakin kalau Dewa Malaikatnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dewa Laut Tangsan karena untuk selamanya luasnya laut tidak akan bisa melampaui tingginya langit. Omong-omong, di sini Xian Renshui telah menyelesaikan ujian Dewa Malaikat. Kini ia juga sudah mencapai kultivasi di level 95 dan menanyakan apakah ia masih belum cukup untuk bisa membuka ujian Dewa Malaikat tahap ke-8. Xian Douliu pun datang untuk menyampaikan pesan dari Dewa Malaikat. Setelah berhasil melewati 7 ujian, Xian Renshui dinilai sudah sangat memahami kehormatan dari Dewa Malaikat. Namun yang tidak kalah penting, Xian Renshui juga harus mengetahui tugas utama dari Dewa Malaikat.